Jadi kalau di flashback ya, kira-kira yang paling berkesan dan berbekas untuk hidup Pak Cahyo ini sekarang ini siapa? Saya Pasti ada yang masih, dorong lah. jadi gini, orang yang paling berkesan di diri saya itu insya Allah almarhumah ibu saya. Meskipun saya jarang berinteraksi dengan beliau, tetapi ya karena saya tinggal sama kakek nenek, gitu. Namun almarhumah itu betul-betul membekas sampai sekarang. Jadi kata-kata beliau itu betul-betul mempengaruhi hidup saya. Ya. Dan yang pernah saya ingat ya, hal yang masih membekas itu adalah salah satunya pada saat saya harus berangkat ke Bogor, itu saya menggunakan adat Jawa versi ibu saya, misalnya dilangkai ya, orang Jawa itu dilangkai sama didoakan dengan berbagai macam nasihat. Itu masih doa ya. Masih teringat pada diri saya. Satu ibu. Kemudian yang kedua tadi dari Pak Adi Budi saya almarhum juga sangat berkesan karena beliau membentuk karakter kepemimpinan saya. Kemudian kakek nenek saya ya itu juga membentuk dari sisi bagaimana menjawani tadi ya. Bapak saya itu tegas, keras, itu juga berkesan gitu. Disiplin ya. Ya. Tapi kalau sudah dewasa kayaknya ngobrolnya kayak teman gitu. Saya pernah lihat Bapak ya. Kayak usianya nggak jauh ya. kayak nggak jauh gitu, kayak dekat gitu. Mungkin beda lah. Yeah. Anak kecil dulu sama orang dewasa itu beda komunikasinya itu. Yeah. Nah kalau yang sekarang yang mempengaruhi ya lingkungan terdekat ya istri lah yang mempengaruhi. Nah cara berbicara, cara bertindak, cara berinteraksi dengan orang lain itu cermin, istri itu cermin bagi kita. Kalau saya sendiri ya, karena yang ya bisa dikatakan yang bisa mengatakan tulus apa yang terjadi pada diri kita, diri saya gitu kan, dan bagaimana cara memperbaiki ya istri lah. Gitu kan. Kalau orang lain kan saya tidak tahu apa yang dipikirkan, karena istri kan memang ya mestinya kalau orang Jawa saya kan garwa itu sigaran yang nyowo kan, setengah daripada. Jadi itu menjadi cerminan yang kemudian bisa mengkoreksi ya kadang-kadang ya. Koreksi pada diri kita dan juga memberikan masukan ya. Selain koreksi masukan aspeknya. Jadi kan saling partner luar dalam memang sangat berpengaruh juga ya. Kadang-kadang untuk diskusi itu kalau nggak ada teman diskusi di rumah itu juga nggak berkembang kadang-kadang ya. Jangan sampai nyari teman diskusi yang salah gitu kan. Jadi Pak Cahyo, target apa sih yang belum tercapai sekarang ini? Kayaknya waduh 1, 2, 3, 4 ini udah kepegang semua kalau saya lihat nih. Yang belum apa ini? Mantu ya bentar lagi masih lama. Jadi kalau saya itu sederhana Mas. Ya, jadi dalam mengisi perjalanan kehidupan itu mesti ada hal-hal yang kemudian bisa kita peroleh. Jadi istilahnya itu kalau seringkali ada ibarat itu seperti gelas. Awalnya kita itu kosong. Ya, gelas kosong, ya saya nggak tahu ukuran gelasnya seberapa besar, tapi gelas itu bisa saja diawali dengan kosong, diakhiri dengan kosong. Itu gelas. Ya kan? Bisa kan? Kita punya gelas awalnya kosong, tapi nanti akhirnya juga kosong juga gitu kan. Sekian tahun yang akan datang kosong juga. Nah, saya itu pengennya gelas itu terisi dengan hal-hal yang positif, gitu kan? Hal-hal yang positif. Nah, kemudian isi itu bisa saya bagi pada orang lain. Juga. Jadi mengisi kehidupan itu dengan sesuatu yang berarti, yang bermanfaat, ya. Kemudian bisa saya bagikan ke orang lain lagi. Itu yang menjadi passion saya. Jadi passion saya. Ada kepuasan lah ya, ada kepuasan juga. Iya, saya senang kalau bisa berbagi banyak hal lah. Jadi misalnya ya apa yang saya tahu, ya saya berikan. Iya. Pengennya begitu. Ya kan itu tergantung pada
apa yang dihadapi atau siapa yang bertanya atau ingin tahu dan sebagainya. Tapi isinya ada, jangan sampai gelas itu dari kosong kemudian tetap kosong, kemudian berakhir nanti juga kosong gitu. Itu yang saya nggak inginkan. Harus terisi dan penuh kalau bisa, gitu kan, penuh. Dan itu buat saya merupakan ya passion, mungkin malah ke arah obsesi, keinginan seperti itu. Keinginan. Ya, kalau secara apa ya material itu kan biasa saja ya. Itu ya nggak ada ukuran lah, nggak ada batas lah kalau itu. Ada batasnya. Jadi seiring dengan upaya dan apa yang diberikan oleh Allah. Namun kalau yang tadi gelas tadi saya rasa juga penting. Jadi hidup berarti bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan bagi masyarakat itu menjadi penting buat saya. Jadi termasuk teman-teman menginginkan saya menjadi ketua umum kembali, itu yang terpikir oleh saya adalah saya diberi kesempatan untuk memberikan apa yang saya miliki untuk masyarakat, terutama industri PMS. Gitu. Jadi karena apa-apa yang saya berarti ada sesuatu yang diinginkan dan saya harus berikan. Iya betul, ada kapasitas yang mungkin sama kawan-kawan dilihat gitu kan. Semampu saya karena diberi kesempatan kan gitu Pak. Jadi bukan karena apa pengen gaya-gayaan atau di prestis, tidak. Malah capek ya Pak. Sehingga dalam hal pemimpin organisasi ini memang akhirnya kan saya berusaha menikmati Pak. Ya, meskipun pasti ada waktu, biaya, tenaga yang akan terinfakkan di dalam kegiatan berorganisasi, tapi kalau itu didasari pada niat tadi Pak ya, niat untuk kemudian kita bisa berbagi, niat untuk kemudian kita memberikan manfaat kepada yang lain, itu saya lebih happy. Jadi tidak ada keterpaksaan, tidak ada kemudian merasa tertekan dan sebagainya. Kalau dalam hal komunikasi, dalam hal interaksi itu ya dinamika itu pasti terjadi, perbedaan pendapat dengan bersama banyak orang, iya banyak orang, banyak kepala, ya, banyak itu kan dinamika dan dinamika itu akan menambah istilahnya khasanah dalam kehidupan kita. Ada satu pengalaman yang menarik mungkin yang saya ceritakan pada saat saya beribadah haji tahun 93 ya. 2003 ya. 2003 sih 2008 Jadi, ya waktu itu saya diminta oleh saya direkomendasikan oleh KBH begitu untuk menjadi ketua regu. Akhirnya saya jadi ketua regu dari sekian ketua regu dari DKI Jakarta. Ya. Memang yang dipimpin tidak banyak, satu regu itu hanya 12 orang kalau nggak salah. 12 orang, tapi isinya bercampur-campur Pak. Campur-campur. Ya, usia. Terutama dari usia semuanya lebih senior dibandingkan saya. Iya. Padahal saya tidak punya pengalaman khusus untuk memimpin person seperti itu. Karena saya juga belum pernah ibadah haji, belum pernah umroh, tapi diminta, dan ya pada saat itu saya ya kan memang apa istilahnya, yang lain menginginkan ya sudah, oke nggak apa-apa. Nah pada suatu saat itu ada usulan dari saya untuk memberi tanda setiap jamaah, ya, memberi tanda kan bisa dalam bentuk pita, dalam bentuk topi, ya, yang kelihatan lah ya, karena banyak orang. Yang kelihatan karena pada saat tawaf, pada saat sa'i, pada saat lempar jumroh itu kan crowded. Nah, saya punya tanggung jawab untuk ini bapak-bapak ya yang usianya sudah sepuh-sepuh ini supaya tetap aman, tetap sehat, tetap tidak kelingsut gitu kan, maka seperti itu. Nah, itu
ide saya adalah membuat tanda dalam bentuk hasduk atau apa itu ya? Hasduk ya istilahnya. Ya. Pramuka itu loh. Iya, yang itu kayak Pramuka. dasi gitu ya, hasduk. Ya, nah itu saya minta, kebetulan ada waktu itu staf saya juga bareng, tapi rombongan dua ya, kan ada yang pertama, kedua. Yang kedua, saya telepon, tolong beliin hasduk untuk jamaah saya, itu kan. Ya nanti duitnya gimana? Ya urunan aja, kan gitu kan. Ya oke. Dalam pemikiran saya bahwa itu adalah ide yang bagus dan akan diterima oleh para jamaah. Gitu. Akan diterima para jamaah karena positif gitu kan. Mengenai biaya kan nggak terlalu mahal. Hasduk itu kan murah. Oke, akhirnya terjadi. Hasduk datang dari Jakarta dibawa oleh staf saya. Saya ambil di pondokannya dia, terus saya serahkan kepada para jamaah. Tapi apa respon para jamaah? Ternyata para jamaah itu tidak merespon positif. Ya kan, tidak merespon positif. Kemudian saya juga merasa sebagai pimpinan dan itu positif, saya agak menekan gitu kan. Ada salah satu jamaah yang ngomong begini, Pak Cahyo, ini bukan kantor Bapak, gitu kan? Di mana Bapak bisa perintah kami, gitu kan? Bisa perintah kami untuk mengerjakan apa yang Bapak inginkan. Nah di situ saya mikir, Pak. Saya mikir, oh ternyata memimpin masyarakat dengan memimpin perusahaan itu berbeda. Iya. Nah, ini yang kemudian saya menjadi catatan kehidupan ya, menambah khasanah itu. Betul. Jadi memimpin organisasi kompartemen BPRS itu akan berbeda dengan memimpin BPRS Ahmad Madani. Iya. Gampangannya begitu. Nah, ini dinamikanya ya, lebih ini yang saya rasa. Nah, itu kan pelajaran itu kita peroleh dari mana saja. Ya, pelajaran itu asalkan kita mau menerima, asalkan kita kemudian tidak menolak lah apa yang kita terima, kemudian kita bisa jadikan pelajaran dan kita bisa terapkan, kayaknya jadi asik gitu. Jadi asik. Jadi di organisasi non profit itu memang yang terjadi adalah interaksi keikhlasan, ya kan? Keikhlasan di antara para pihak yang kemudian mau terlibat di dalam organisasi, termasuk kompartemen BPRS. Nah, ini akhirnya ya kita harus munculkan keikhlasan daripada person yang bekerja atau berkarya di organisasi kita ini. Insya Allah dengan demikian yang terjadi adalah memang bukan lagi interaksi yang seperti di kantor ya, yuk bos itu tidak, tapi bekerja berdasarkan kesadaran, berdasarkan amanah, dan tadi berdasarkan keikhlasan. Mudah-mudahan dengan cara begitu organisasi ini bekerja lebih baik, dan semua akan bersemangat. Maka saya kemarin menyampaikan motonya adalah sersan tulus ikhlas berjamaah. Serius, santai, tulus, ikhlas, bersama-sama menjalankan amanah. Nah itu motonya. Moto di mana tuh? Moto kompartemen. Saya sendiri. Ya berjamaah intinya berjamaah. Ada santainya, Pak. Ada santainya. Oh, ada santainya. Ya. Serius, santai, sersan, itu kan. Sersan, tulus, ikhlas, berjamaah. Wah, gitu. Komplit. Kalau saya nggak ada santai-santainya, nah apa bedanya? Apa bedanya di kantor ya? Organisasi ini kan di luar kantor ya. Ya, organisasi amanah. Malah dikasih masalah juga. Nah, mungkin di antara teman-teman juga ada juga yang berorganisasi kan sebenarnya untuk tadi melepas kepenatan di kantor gitu kan, dengan bertemu teman-teman kan gitu kan, bukan menambah masalah baru. Masalah baru itu. Ya, sharing ya. Ya begitu nih Pak Marus kira-kira. Ya, pesan Pak untuk adik-adik kita nih ya, supaya apa nih bisa diambil positifnya dan apa yang harus dilakukan oleh adik-adik kita ini supaya bisa ke depannya itu mempunyai optimisme dan ada yang dikejar gitu ya.
dan target yang dikejar gitu. Ya, saya tuh ingat salah satu pemain AS Roma, Francesco Totti namanya, Pak. Ketika Francesco Totti itu pensiun, itu ada satu kata yang diucapkan. Dia bilang, damn the time. Damn the time. Dia mengumpat waktu. Waktu. Kan dia maestro, termasuk Totti, pemain yang Francesco Totti itu kan pemain yang diunggulkan lah ya. Line up lah. Dan ternyata ada masanya. Kejayaan itu ada masanya. Ya, kejayaan dia selaku pemain bola itu berakhir dengan pensiunnya dia. Karena waktu. Ya, semua akan dibatasi oleh waktu. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengingat itu. Nah, bagaimana mengisi perjalanan ini dengan waktu itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal yang positif. Kalau saya tadi mengisi gelas yang kita miliki dengan hal positif dan bisa kita bagikan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada teman-teman kita, gitu. Dan karena ada batas, gitu, ada keterbatasan. Ada masanya. Sekali lagi contohnya ada masanya. Terus sampai marah-marah sama waktu karena dia masih pengen berkarya, masih pengen berjaya, tapi ternyata waktu yang membatasi, dia harus pensiun. Gitu kan, harus pensiun. Nah, kita juga mungkin sebagai direksi ada pensiunnya, sebagai komisaris ada pensiunnya, ya kan, dan sebagainya. Dan selama itu selama menjalani itu jangan sampai jadi gelas kosong, hanya rutinitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadi tidak ada arti lebih daripada sekedar bekerja mencari uang, berangkat pagi pulang sore dan sebagainya. Itu jadi ada yang kosong di dalam diri kita, dan ya kita tidak bisa memberikan apa-apa selain hanya untuk diri kita dan keluarga kita, barangkali dalam bentuk nafkah. Masih banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan sehingga kemanfaatan diri kita untuk orang lain itu menjadi lebih besar. Jadi bentuknya bisa berbagai macam, dan insya Allah dengan semangat itu di dalam diri kita ini timbul berbagai macam hal yang positif. Di antaranya tadi keikhlasan, semangat, ya, karena kita pengen membuat orang misalnya menjadi lebih mengerti, kita bersemangat, gitu kan. Kemudian juga berpikir lebih maju, kan. Kemudian berpikir positif, itu akan muncul sendiri, Pak, akan muncul pada diri kita sendiri. Ya, memang namanya dinamika pada diri kita dan masyarakat pasti terjadi. Artinya apa yang kita pikirkan belum tentu akan terlaksana, tetapi kalau kita pada diri kita sudah muncul dan kita kawal supaya itu bisa terjadi. Kira-kira begitu, Pak. Nah, kalau terkait dengan industri kita, industri BPRS, ya memang cita-cita kami, cita saya BPRS ini menjadi industri yang maju dan memiliki arti lebih kepada masyarakat. Ya, apa ininya tandanya? Memang yang paling sederhana itu sebenarnya adalah masyarakat mengenal apa itu BPRS, ya, dan apa perannya, manfaatnya pada masyarakat, dan dia harus memiliki kekhasan, perbedaan, dan perbedaan itu yang lebih baik, perbedaan yang lebih baik. Sebagai bank syariah dia harus melaksanakan prinsip-prinsip syariah, ya, dengan baik, sehingga masyarakat melihat dan memilih BPRS menjadi lembaga keuangan yang tepat untuk bermitra dengan masyarakat. Ya, dibutuhkan ya, gitu ya, dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jangan hanya sekedar BPRS-nya itu beroperasi, oke, sehingga nggak maju. Jangan hanya beroperasi maju tapi kosong. Sisi prinsip syariahnya itu belum menjadi satu hal yang diutamakan. Keunggulan. Ingat bahwa ketika sudah membesar, untuk merubah menjadi hal yang kita inginkan yang berbeda itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga yang besar. Makanya lebih baik dari awal, misalnya kalau kita bicara BPRS dari ukuran yang kecil, itu sudah disetting yang sesuai dengan
yang kita inginkan sebagai bank syariah yang maju dan unggul misalnya, maka itu terus dikawal. Pada saat sudah besar, kita tidak lagi kemudian berpaling kan gitu. Oh iya, ini sudah sesuai kok, jadi kita teruskan saja. Tapi kalau pada saat kita kecil membesar ini tidak memikirkan aspek itu, ketika membesar baru menoleh ke yang benar, itu ada risiko. Saya katakan tadi, shifting bisnis kepada yang misalnya lebih baik itu memang bagus, tapi pasti membutuhkan tadi ya, ada effort di waktu, biaya dan tenaga yang lebih besar dibandingkan masih kecil. Jadi kepada teman-teman para ya direksi BPRS di tanah air, ayolah marilah kita bersama-sama membangun industri BPRS ini dengan mengedepankan implementasi prinsip-prinsip syariah. Insya Allah pasti ada jalan keluar, Pak, kalaupun ada kesulitan. Dan bagi yang sudah maju, insya Allah semakin barokah dan melimpah. Itu Pak Mahrus. Luar biasa, barokah dan melimpah. Wow, barokah dan melimpah itu, alhamdulillah ya, Pak. Baik Pak Cahyo, terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbagi dengan kawan-kawan kita BPR Syariah Indonesia. Mudah-mudahan yang tadi kita bahas memberikan manfaat juga, menebar nilai positif itu ya. Karena positif itu akan kembali juga kepada kita. Kalau kita menebar yang baik, insya Allah kita juga akan menerima hal yang baik. Itu sudah menjadi janji Allah ya. Barang siapa akan memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau urusan kita udah dimudahkan sama Allah, udah itu nggak ada susahnya lah ya, insya Allah. Baik Pak Cahyo, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marus.